Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum lan qala wa rabi'uha qira'atul fatihati kulli rak'atin fi qiyamiha li khabarin li syaikhan la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab ay fi kulli rak'atin ila rak'atan masbukin fala tajiba alaihi fiha haisu lam yudrik zamanan yasa'ul fatihata min qiyamil imam walau fi kulli rak'atin li sabqihi fil ula wa takhallufi al ma'mum anhu bi zamanin au nisyan au butu'il harakatin. Falam yakum min sujudi fi kulli mimma ba'daha illa wal imamu raki'in fayatahammalu al imam mutatahhiru fi ghairi rak'atin zaidatil fatihata au bagiyatiha anhu walau ta'akhkhara masbukun lam yastaghil bi sunnatil imam al-fatihatin falam yudriki lil imama illa wa huwa mu'tadilun laqad rak'atuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab keempat di dalam rukun salat yaitu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Qiraatul Fatihah kulli rak'atin, di setiap rakaatnya. Fi qiyamiha, di dalam berdirinya. Li khabarin syaikhan, seperti yang dikabarkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Syaikhan ini adalah Imam Bukhari wal Muslim. La salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, tidak ada salat atau tidak sah salat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ai fi kulli rak'atin, yaitu di setiap rakaatnya. Jadi membaca Fatihah ini wajib. Kalau rakaatnya 4 berarti di setiap 4 rakaat itu baca Fatihah. Ya, dibaca wajib. Walaupun dalam salat fardu, salat sunnah, salat jahriyah, sirriyah, atau salat yang mutlak, semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Walaupun katanya di sini dia tidak bisa, berarti diwajibkan ditalkinkan. Oh, dia nggak bisa baca, ya berarti dituliskan latennya di depannya, disediakan buku yang kita itu sampai membacanya lah. Gimana caranya itu dibaca itu. Walaupun dalam umdah ya ada ibarahnya seakan-akan harus dihafal, padahal maksudnya ibarahnya itu bukan litartib, tetapi walaupun dia hafal boleh lihat Al-Quran, apalagi tidak hafal. Jadi melihat kita lagi sholat di depannya ada Quran besar nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting itu kewajiban baca Fatihah itu wajib gitu. Ila rakaatan masbukin, kecuali rakaatnya bagi orang yang masbuk atau orang yang tertinggal sholatnya, maksudnya orang yang telatnya masbuk. Fala tajibu alaihi fiha haitsu lam yudriku zamanan. Nah, jadi tidak wajib baginya, bagi orang yang masbuk itu membaca Al-Fatihah sekiranya dia yudrika, tidak mendapati zamanan waktu yasa'ul fatihata min qiyamil imam, itu bersamaan dengan berdirinya imam. Maksudnya dia tidak sempat, tidak sampai waktunya, sampai imam itu langsung ruku gitu. Tidak ada waktu karena si orang itu telat kan gitu. Tidak ada waktunya sudah habis gitu. Karena dia masbuk. Walau fi kulli rak'atin, gitu. Sekalipun di dalam setiap rakaat li sabakihi fil ula. Jadi berlakunya itu walaupun di setiap rakaatnya, karena kita itu sudah emang dari awal tertinggal, maka rakaat kedua pun tertinggal juga.
kita baru berdiri, imam sudah ruku. Walaupun terus keadaan seperti itu katanya. Jadi itu terus kita kalau seperti itu keadaannya dengan 3 syarat. Yang pertama, wa takhallufi al-ma'mum anhu bi jahmah, yaitu dengan keadaan penuh atau berdesakan. Kalau itu keadaannya berdesakan. Keadaannya itu ya, kalau itu akan berlaku ya, terus kita nggak baca Fatihah dibolehkan uzurnya itu dengan 3 hal ini, yaitu zahmah, dengan keadaan dalam keadaan penuh atau berdesakan, au nisyan, atau dalam keadaan lupa. Maksud lupa di sini kita saking menghayatinya sampai kita lupa, aduh kita belum baca Fatihah padahal imam udah ruku ya. Kalau kita baca Fatihah dulu, nanti imamnya keburu i'tidal, nanti kita nggak masuk 1 rakaat. Au butuhil harakah, atau karena gerakannya lambat. Kalau itu sebab 3 itu boleh kita setiap rakaat itu telat, itu nggak apa-apa. Kalau seperti itu keadaannya, bukan diada-adakan, bukan mengakhirkan dengan sengaja. Kalau mengakhirkan dengan sengaja tidak masuk untuk dapat uzur. Nah, falam yakum min sujudi fi kulli mimma ba'daha illa wal imam raki'in. Itu ia tidak mendapati atau keburu bersamaan dengan imam hingga mendapati ba'da illa wa imamul raki'i, hingga imam itu pastinya udah duluan ruku gitu. Jadi kita mau ngikutin karena kita awal sudah telat, kita itu tidak ikut terus ke imam karena tidak tepat gitu. Ya. Fayatahammalu, dan imam itu menanggung semua bacaan Fatihah, jadi kita nggak usah baca Fatihah. Kalau keadaannya seperti itu dalam keadaan masbuk dan 3 syarat itu, imamul mutatahhiru fi ghairi raki'in raka'atin zaidatil fatihatil au bagiyatiha anhu. Dan ini tidak ada dalam keadaan di luar daripada rangkaian bersama imam. Maksudnya kita hal ini emang sedang berada dalam rangkaian berjamaah, bukan setelah imam udah salam kita tidak berlaku lagi kalau itu ya. Walau ta'akhkhara masbukun lam yastaghil bi sunnatil imam. Kalau seandainya si masbuk itu orang yang mengakhirkan itu lam yastaghil, tidak punya uzur yang 3 itu katanya, lam yastaghilu bisunnatin, itu uzur atau kesibukan yang disunnahkan itu lil imam, yang beserta dengan imam itu al-fatihati, falam yudrikil imam illa wa huwa mu'tadilun laqad raqatuhu, maka sampai dia mendapati imam sudah illa wa huwa mu'tadilun, sudah beriktidal, laqad raqatuhu, maka dia tidak mendapat 1 rakaat. Jadi intinya Allah alam shawab ya, itu 1 bab itu dulu sangat penting bagi siapa. Ini sebenarnya bab yang keempat ini, bab membaca Al-Fatihah, tapi nanti ada setelahnya, kita bahasin ini dulu. Jadi faedahnya lebih kepada masbuk ya. Ini orang masbuk itu orang telat ya. Emang telatnya tidak diada-ada, emang telat. Dia mungkin baru datang dari perjalanan, masbuk, akhirnya ikuti 1 jamaah bersama imam. Dan si masbuk ini punya kekhususan. Kalau seandainya dia melihat imam itu sudah ada di akhir-akhir membaca surat pendek setelah baca Fatihah imam ya, si masbuk ini berprasangkaan, kita prasangkaan, kalau saya tetap membaca Al-Fatihah kayaknya saya nggak akan keburu karena si imam sudah mau ruku dan rukunya sudah mau i'tidal, gitu kan ya. Kalau seperti itu keadaannya, ada 3 syarat yang membolehkan kita untuk terus setiap rakaat gitu terus. Yang tadi 3 syaratnya. Kalau seandainya dalam keadaan zahmah itu penuh. Jadi kita pernah ada dalam suatu keadaan si masjid itu penuh, hingga kita itu bergiliran sujud itu. Kalau seperti itu, maka setiap rakaat kita boleh tidak baca Fatihah terus, beruzur. Atau yang kedua dalam keadaan nisyan,
lupa, kita terlalu menghayati hingga lupa membaca Fatihah. Maka kalau benar-benar lupa, bukan dilupa-lupain ya, emang lupa, maka boleh terus beruzur. Yang terakhir adalah butil harokah, jadi emang gerakannya lambat, jadi boleh seperti itu. Jadi intinya Fatihah, si masbuk itu punya kekhususan, dia tidak baca Fatihah karena ya seperti itu, karena emang ditanggung oleh imam baca Fatihahnya. Terus seperti itu. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat. Tambahan lagi ini biar enggak itu basmalati, dan bersama dengan bismillah ayat ma'akiraatil basmalati fa innahu ayatu minha, dan membaca Al-Fatihah itu disertai dengan membaca bismillah, karena bismillah adalah termasuk daripada bagian Al-Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha summa al-Fatihata wa addaha ayatan minha, karena Rasulullah membaca surat Al-Fatihah bersamaan dengan bismillahnya, karena bismillah merupakan bagian darinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tambahkan ya setelah apa maknanya dari ini gitu. Wa kada min kulli suratin ghairu baro'ah, dan itu dibaca di setiap salat kecuali di dalam surat Al-Baro'ah, itu surat At-Taubah ya. Katanya dalam riwayat ada 3 alasan kenapa tidak boleh membaca bismillah dalam surat Baro'ah. Yang pertama, karena makna ayat Al-Baro'ah itu adalah ayat peperangan. Sedangkan bismillah itu rahmat kan ya, intinya rahmat, kasih sayang, tapi dalam surat Baro'ah itu adalah peperangan, maka tidak cocok mengucapkan bismillah, itu dalam satu riwayat. Yang kedua, katanya karena Baro'ah itu salah satu adalah surat yang bersatu dengan Al-Anfal, makanya tidak usah membaca bismillah, karena emang itu terbagi termasuk bagian dari Al-Anfal. Itu ada pendapat kedua. Intinya walhasil itu sudah kesepakatan para ulama, dalam setiap Al-Baro'ah kita nggak boleh membaca bismillah ya. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.